Oke, teman-teman. Sekarang saya akan jelaskan terkait dengan settingan dari plugin Sejoli ya. Nah, tapi mungkin nanti kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan yang saya berikan dan mungkin ada yang terlewati ya di bagian yang saya jelaskan, ada baiknya teman-teman lihat tutorial dari Sejoli, Sejoli yang standalone ya, teman-teman. Nanti tutorialnya di sini ya. Nah, di sini sudah dilengkapi teman-teman seperti tutorial dasar, lalu tutorial pengaturan menu produk dan seterusnya ya. Ini cukup banyak teman-teman tutorialnya, silahkan dicek kalau penjelasan yang saya jelaskan mungkin kurang jelas. Di sini mungkin saya akan jelaskan langsung beberapa bagian saja teman-teman, tidak secara keseluruhan ya. Yang pertama kita ke Sejoli pengaturan. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan coba jelaskan dulu. Ini kan web saya ya teman-teman. Nah, gimana sih cara untuk akses ke dalam member area? Jadi kalau kita kunjungi web kita, nah untuk ketika user mengklik member area ini, nanti diarahkan ke login ya. Nah, caranya adalah teman-teman ketikkan saja di sini ya nama domain teman-teman, lalu /member area /member area area /login ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah default login, jadi nanti user login melalui halaman ini ya. Oke, nah ini saya copy teman-teman, nama domain /member area login, kemudian kita upload dulu atau kita ubah link header kita teman-teman ya ke bagian tampilan, dan sesuaikan di sini. Buat header teman-teman, lalu button ya. Nah ini ya, link tautannya di sini, silakan diinput. Kemudian kita coba cek di versi mobilenya teman-teman. Klik button, seharusnya sama ya, sudah ada. Nah sekarang teman-teman klik terbitkan. Oke, close. Sekarang coba kalau teman-teman refresh web teman-teman, ketika klik member area login, di sini coba saya akses dulu ya web saya teman-teman. Klik member area. Oke, seperti ini ya, jadi diarahkan ke halaman login. Oke, berikutnya kita coba atur dulu untuk settingan dari Sejoli. Ke bagian Sejoli teman-teman di sini. Yang pertama kita bisa input logo teman-teman di sini. Nah teman-teman bisa buat logo, ini logo yang disarankan ya, tidak melebihi 480 kali 300 pixel. Nah teman-teman bisa buat di Photoshop atau di Canva ya. Select image. Nah di sini saya akan upload logonya, saya akan upload seperti ini teman-teman ya. Oke, coba saya upload, lalu saya gunakan image. Nah, lalu saya coba save changes teman-teman. Kemudian saya akses di sini member area login, apakah ada perubahan. Nah ini adalah logo teman-teman ya, logonya ini nanti bisa diperbaiki lagi ya. Nah kemudian untuk berikutnya ada member area logo. Jadi member area logo itu nanti yang ada di member area teman-teman ya. Nah di sini ya, ini coba kalau teman-teman ganti. Oke, filenya saya upload yang ini ya, coba gunakan, lalu save changes. Oke, kita refresh.
Nah, maka logonya sudah berubah ya. Jadi logo antar member area dan logo login sudah berbeda ya. Oke. Berikutnya di sini ada settingan teman-teman untuk halaman pendaftaran ya. Jadi halaman pendaftaran kalau teman-teman ingin aktifkan secara default ini ya. Berarti nanti user ketika mereka tidak ingin membeli ya, tapi ingin mendaftar saja, mungkin ingin menjadi afiliasi ya, itu bisa di nama domain, lalu defaultnya adalah member area / register ya. Nah ini kalau teman-teman ingin tampilkan sendiri bisa. Lalu field username, nah di sini kita aktifkan saja, tampilkan field password. Jika tidak ditampilkan, password akan dibuat acak oleh sistem. Oke, coba kita akses teman-teman ya. Ini ya, link yang register. Coba kita paste di sini. Untuk password, oke, password ya. Ada baiknya sih kalau saya lebih diaktifkan ya teman-teman. Jadi user bisa membuat sendiri passwordnya di sini ya. Oke, nah sekarang coba kita save changes dulu teman-teman. Setelah itu coba refresh. Nah nanti harusnya sudah ada password ya di sini ya, untuk membuat password. Oke. Berikutnya untuk mata uang. Nah ini mata uangnya di Sejoli ada 3 teman-teman, yaitu adalah rupiah, lalu ringgit Malaysia ya, dan dolar Amerika. Pemisah ribuan ini sudah default ya, kita biarkan default. Produk limit ini enggak masalah sih ya, produk limit. Kalau ingin di limit saya sih biarkan default teman-teman. Lalu ini apa ya, memunculkan data detail. Oke, ini saya biarkan default. Ini ketika user login, nah alihkan user setelah login. Artinya jika diaktifkan, user yang mengakses homepage akan dialihkan ke halaman member area. Mungkin ini kita biarkan default dulu ya. Nah ini kalau ingin menampilkan dashboard statistik, teman-teman bisa baca. Kalau yang diaktifkan silahkan. Lalu ini saya biarkan default. Nah ini untuk waktu mundur invoice. Jadi invoice-nya itu kurang lebih akan expired berapa jam gitu ya. Teman-teman bisa atur di sini. Ini saya biarkan default. Nah ini nama member areanya e-course digital. Nah ini lainnya saya biarkan default ya. Kalau teman-teman ingin dicek silahkan dicek ya, atau diubah. Lalu klik save changes di sini ya. Oke, selanjutnya apalagi untuk bagian desain teman-teman. Desain ini saya biarkan default untuk logonya. Kalau teman-teman ingin atur silakan. Nah di sini ada background color. Lalu untuk pengaturan warna member area. Nah, ini member area itu yang ada di sini ya. Nah, ini backgroundnya kan seperti ini ya. Kalau teman-teman coba ubah jadi merah, coba ya, save changes, refresh, berubah nggak ya? Sepertinya bukan bagian ini ya teman-teman. Saya kurang tahu pasti itu settingan di bagian mana ya. Teman-teman bisa coba cek sendiri nanti perubahannya di mana. Coba ya kita cek lagi desain. Nah ini untuk yang lainnya. Oh di sini harus dicentang teman-teman ya. Aktifkan customisasi. Coba kalau kita centang, lalu save changes. Nah ya berubah seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa atur sendiri untuk warna dari member areanya ya. Oke, kita kembali lagi ke desain teman-teman. Di sini saya akan coba buat default putih ya. Kemudian warna backgroundnya. Nah ini warna background, kemudian warna link dan yang lainnya itu terkait dengan member area yang ada di sini ya teman-teman. Baik nanti untuk statistik ataupun link-link yang lainnya ya. Nah teman-teman bisa ubah di sini.
Setelah melakukan perubahan, teman-teman bisa klik Save Changes. Nah, berikutnya, ini sorry ya teman-teman, jaringan internet saya agak lambat. Nah, berikutnya untuk afiliasi. Nah, ini kalau teman-teman tidak ingin mengaktifkan fitur afiliasi, berarti teman-teman silahkan dicentang di sini. Jadi dengan mengaktifkan fitur ini, maka semua user tidak bisa mengakses ke menu afiliasi. Ya, seperti ini. Tapi mungkin saya biarkan default, walaupun sebenarnya nanti teman-teman kalau ingin tidak mengaktifkan afiliasi, itu bisa per produknya teman-teman ya. Jadi misalnya produk tertentu tidak ingin ada afiliasi, itu bisa ya. Nah, ini pesan untuk user tanpa fitur afiliasi. Teman-teman bisa baca. Di sini ya, jadi ada user jika mengakses halaman tertentu dan dia tidak diizinkan untuk mengakses halaman yang dimaksud, maka munculnya seperti ini ya. Nah, ini cookingnya mungkin kita buat berapa ya, 30 hari saja teman-teman ya. Oke, lalu ini untuk yang lainnya, bantuan untuk afiliasi ataupun bonus editor. Kalau kupon ini nanti berarti afiliasi bisa membuat kupon ya. Bonus editor ini nanti editor ataupun orang yang menjadi afiliasi bisa menambahkan bonus ya. Oke, untuk ini saya biarkan default ya, seperti ini saja. Teman-teman bisa pelajari sendiri di tutorial sejoli nanti ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik Save Changes. Berikutnya untuk pengiriman. Pengiriman ini kita nggak bahas teman-teman kali ini ya, karena ini kan produk digital yaitu untuk kursus. Kalau pengiriman ini untuk produk fisik ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan bahas di studi kasus yang lainnya ya. Lalu nah, untuk transaksi di sini teman-teman bisa pilih misalnya ingin pakai transaksi manual, klik BCA dan seterusnya ya. Atau teman-teman ingin integrasikan dengan Duitku juga bisa ya. Di sini diaktifkan. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan untuk merchant code dari Duitku ya. Pastinya di sini aktifkan mode live, merchant code dan project API key-nya ya. Nah, ini kalau pakai Duitku sudah bisa teman-teman seperti ini ya. Jadi nggak perlu plugin lagi, tinggal dimasukkan di sini. Teman-teman bisa pilih sesuai keinginan atau pakai nota, nah ini ya, atau pakai BNI Internet Banking dan seterusnya. Nah, di sini saya akan contohkan transaksi manual ya. Karena kalau saya biasanya pakai Tripay teman-teman ya. Tetapi kalau Tripay di sejoli ini dia belum ada settingan seperti ini. Jadi perlu apa ya? Perlu ada tambahan plugin teman-teman ya. Nah, nanti saya jelaskan sendiri mungkin kalau teman-teman ingin membeli di mana untuk Tripay ya. Untuk plugin Tripay-nya. Atau nanti saya sertakan di deskripsi ya. Teman-teman bisa klik aja kalau mau integrasi dengan Tripay Payment. Nah, di sini karena transaksi manual saya akan aktifkan di sini pastinya ya. Kemudian kode maksimal unik ya, kode uniknya itu berapa? Misalnya 99 saja. Jadi nanti ketika ada user melakukan pembelian, misalnya harganya 100.000, itu mungkin di sini kita kurangi saja ya, teman-teman. Jadi nilai belanja dikurangi dengan kode unik ya, biar tidak membebankan pelanggan ya. Ya, nanti terserah teman-teman ya, apa mau ditambahkan. Nah, kalau dikurangi berarti biasanya itu akan dimulai dari angka 1 ya teman-teman, kalau tidak salah ya. Jadi misalnya harganya 100.000, nanti bayarnya mungkin 99.999 gitu ya. Nanti teman-teman bisa tes sendiri ya. Ini terserah kode teman-teman. Untuk maksimal kode uniknya apakah ingin 3 angka, jadi seperti ini. Jadi 2 angka saja ya biasanya. Kemudian di sini tambahkan rekening ya. Nah, untuk rekeningnya teman-teman bisa masukkan di sini beberapa rekening. Contohnya misalnya BCA. Nah, ini nama pemilik rekeningnya. Contohnya ya, ini contoh saja misalnya CS Digital ID. Ini nomor rekening contoh ya teman-teman. Pastinya tidak terdaftar. Kemudian apa lagi ya, BCA secara default. Kemudian tambahkan lagi di sini
Nah, ini kita ubah misalnya BRI. Nah, nama pemilik rekeningnya misalnya masih sama, CS. Gitu ya. Nama rekeningnya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman bisa klik Save Changes. Oke, di sini tadi teman-teman itu tidak bisa di save ya. Kalau tidak bisa di save, pastikan saat menginput data di sini teman-teman klik dulu di sini ya. Tadi kenapa? Tadi ada agak aneh ya teman-teman, nggak bisa di save. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nanti teman-teman tinggal save changes. Nah, maka untuk rekeningnya sudah aktif ya. Sorry, saya coba cek lagi teman-teman. Sepertinya untuk transaksi manualnya ini ada kesalahan ya. Nah, tadi saya pilih yang ini, dikurangi dengan kode unik, lalu klik Save Changes. Nah, ini sudah selesai sebenarnya ya. Lalu nanti teman-teman mungkin bisa atur untuk bagian yang lainnya ya, seperti notifikasi. Atau coba kita cek lagi sejolinya teman-teman, masih ada nggak ya yang lainnya, settingan lainnya. Oke, nggak perlu ya. Untuk reCAPTCHA ini teman-teman bisa pelajari dokumentasi sejoli, lalu ke notifikasi. Notifikasi ini secara default sudah ada teman-teman dari sistem sejoli. Mungkin teman-teman bisa custom untuk apa ya, untuk teksnya teman-teman mungkin ya. Nah, di sini teman-teman untuk alamat email yang pertama ya. Nah, di sini untuk pengiriman. Teman-teman bisa baca ya. Untuk bagian ini pastikan alamat email yang diisi merupakan email dengan domain website ini. Oke. Jika Anda ragu atau tidak mengerti, jangan ubah bagian ini ya. Tapi saya akan ubah emailnya. Saya akan pakai email admin@digitaltutor.my.id. Kemudian untuk yang ini saya biarkan default. Ini default. Logo kalau teman-teman ingin tambahkan silahkan. Nanti emailnya ya, logo email, lalu footer dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman pakai notifikasi WA, teman-teman bisa integrasikan ya. Di sini untuk WA itu ada beberapa teman-teman, ada Star Sender, WA Notif, Wuwa Android dan seterusnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin integrasikan, di sini saya tidak ada teman-teman layanan tersebut, jadi saya biarkan default. Lalu kita klik Save Changes. Nah, berikutnya untuk notifikasi yang lainnya, silakan teman-teman cek ya. Di sini ada notifikasi untuk pendaftaran user baru, notifikasi menunggu pembayaran dan seterusnya. Teman-teman bisa cek satu persatu sampai ke afiliasi juga ya. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, di sini bisa disesuaikan sendiri kontennya nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang penjualan, langganan dan yang lainnya ini saya tidak jelaskan dulu teman-teman ya. Mungkin nanti di bagian akhir atau setelah membuat produk kita akan bahas terkait dengan afiliasi ya. Tapi untuk saat ini sudah cukup teman-teman, settingannya seperti itu saja ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk membuat produk ya. Jadi yang pertama kita akan coba buat produk berdasarkan kelas satuan yang kita jual ya. Coba ya, saya akan buka dulu teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan mungkin yang pertama untuk satuan ini, kemudian berikutnya untuk produk bundle ya.
mungkin nanti namanya paket bronze atau paket silver gitu ya. Kita coba sesuaikan teman-teman. Oke, jadi di sini untuk membuat produk, teman-teman ke bagian menu produk dan di sini klik add new ya. Oke, nama produknya misalnya kita sesuaikan saja, belajar Photoshop gitu ya. Nah, oke, kita input di sini teman-teman. Lalu berikutnya di sini pastinya kita aktifkan ya untuk penjualan. Tapi kalau mungkin suatu saat nanti ya untuk produk teman-teman tidak ingin dijual lagi, maka di sini bisa di nonaktifkan ya. Lalu waktu penjualan produk ini kapan? Jadi misalnya produknya akan dijual dalam beberapa hari lagi. Nah, teman-teman bisa atur di sini ya. Jadi ketika sampai hari tertentu, nanti produknya otomatis dijual ya. Sorry, ini penutupan teman-teman ya, penutupan. Saya biarkan default saja. Kalau penutupan berarti misalnya produk hanya dijual 1 minggu ya. Nah, teman-teman bisa tentukan penutupan kapan, misalnya ditutup tanggal 30 Juni misalnya, seperti itu ya. Nah, ini batas untuk limit sebelum pelanggan melakukan check out lagi ya. Jadi biasanya ada user itu ketika order mungkin lebih dari 1 ya teman-teman. Nah, kalau belum 5 menit biasanya mereka tidak bisa order lagi ya, karena ada invoice sebelumnya yang belum dibayar gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Lalu untuk tipe produk, produknya yang jelas produk digital ya, karena kita jualan course. Nah, tipenya ini apa? Apakah dia sekali bayar? Kalau sekali bayar berarti nanti mereka tidak perlu berlangganan lagi ya. Tetapi kalau berlangganan, teman-teman bisa atur di sini. Nah, berlangganan yang pertama kita atur juga untuk harganya. Harganya misalnya 199.000 ya. Tapi kalau teman-teman jualan produk course pakai sejoli dan nggak sistem berlangganan, itu ya kurang gimana gitu ya teman-teman, kalau menurut saya ya. Karena kan kita menggunakan sejoli ini ya sistem membershipnya yang kita incar ya teman-teman. Kalau nggak pakai, kalau nggak apa ya, kalau nggak langganan ya bisa pakai plugin lainnya yang gratis bahkan ada ya gitu ya teman-teman. Tapi ya terserah teman-teman sih nanti ya seperti apa. Kemudian di sini, nah ini saya biarkan default. Nah, karena ini produk yang saya setting adalah berlangganan, teman-teman bisa atur berapa masa waktu langganan tersebut. Misalnya tahun, teman-teman ubah di sini misalnya 1 tahun. Jadi ketika user sudah membeli 1 tahun, maka di tahun berikutnya ya, ketika tepat 1 tahun, user harus melakukan pembayaran atau membeli ulang. Gitu ya. Kalau tidak ya maka tidak bisa diakses gitu ya teman-teman. Nah, ini apa ya, jika diisi dengan nilai lebih dari 0 maka sistem secara otomatis akan meniadakan langganan. Ini saya biarkan default ya. Nah, ini nanti untuk langganannya teman-teman bisa atur ya, misalnya hanya harian atau bulanan, terserah teman-teman. Nah, kemudian ada tryout. Nah, tryout ini secara otomatis tryout itu seperti uji coba ya teman-teman. Misalnya di sini tryoutnya sekali ya, jadi nanti dengan alamat email tertentu itu hanya 1 kali uji coba. Jadi misalnya kita izinkan, contoh ya, ini 1 hari. Nah, ketika user mengakses halaman produk ini yaitu belajar Photoshop, maka nanti user mengakses 1 hari itu secara gratis. Jadi ketika mereka daftar di hari pertama tidak perlu membayar lagi ya. Nah, tapi kalau ini menurut saya kurang ya teman-teman, karena yang namanya user ya bisa saja mereka banyak email dan akses terus menerus kan gimana gitu ya teman-teman. Jadi ini saya akan pilih add tryout, saya hilangkan ya, tapi terserah teman-teman nanti seperti apa. Lalu biaya langganan ini juga saya biarkan default, jadi nggak ada biaya langganan. Nah, kemudian
Untuk variasi ya teman-teman. Variasi ini hanya berfungsi untuk produk fisik teman-teman. Penawaran ini saya tidak jelaskan teman-teman, ini untuk BAM sales offer. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di dokumentasi Sejoli. Jadi BAM sales offer ini seperti ini teman-teman. Contoh ya, kalau teman-teman ke bagian website Sejoli, nah itu kan ketika kita check out plugin Sejolinya ya. Itu mereka ada penawaran ya, penawaran untuk opsi dual lisensi. Nah ini ya di sini. Nah ini yang disebut BAM sales offer ya. Jadi mereka ada penawaran ya seperti ini teman-teman. Nah itu nanti teman-teman bisa pelajari di dokumentasi Sejoli. Afiliasi. Nah apakah teman-teman mengizinkan afiliasi untuk produk ini? Tapi mungkin untuk afiliasi kita bahas nanti ya teman-teman. Kita bahas tersendiri. Nah ini kalau teman-teman ingin aktifkan. Tapi kalau dihilangkan maka produk ini tidak memiliki fitur afiliasi gitu ya. Kita bahas tersendiri ini ya. Lalu grup. Nah grup juga ini kita bahas nanti. Pengiriman ini untuk produk fisik ya. File. Nah ini kalau teman-teman ingin menambahkan file ya untuk produk digital. Misalnya nanti untuk apa ya, untuk download plugin ataupun download download aset dan seterusnya, teman-teman bisa add entry di sini, add filenya, pilih file ya. Oke, saya biarkan default sih teman-teman. Nah kemudian lisensi ini nggak perlu ya. Tampilannya ini untuk tampilan checkout ini ada versi 1 dan ini yang biasanya ya. Nah kita gunakan yang versi 2. Ini kalau teman-teman ingin menampilkan saat halaman checkout, misalnya passwordnya ingin dihilangkan atau yang lainnya, saya biarkan default seperti ini. Lalu desain juga biarkan default. Kalau teman-teman ingin buat logo silahkan. Fast checkout ini sudah diaktifkan ya. Lalu Facebook pixel. Nah ini teman-teman ya, alasan kenapa saya menggunakan biasanya ya saya langsung menginstal Sejoli di dalam domain utama, karena kan ini ada Facebook pixel dan seterusnya ya teman-teman. Nah karena kalau yang diiklankan itu kan pasti web utama kita ya teman-teman, bukan member areanya. Nah ini alasan saya menggunakan domain utama ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengiklankan kan langsung disetting di domain utama. Lalu follow up. Nah ini kalau teman-teman ingin mengatur follow up-nya silahkan. Lalu social proof. Social proof itu kalau teman-teman lihat di web saya ya, oke. Coba kita lihat dulu ya. Nanti biasanya muncul di sini teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi ini social proof. Jadi social proof itu bisa muncul di sini atau di halaman checkoutnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Tapi secara default dia akan tampil di halaman checkout. Nah untuk di halaman utamanya itu nanti kita gunakan shortcut ya teman-teman. Tapi itu nanti ya kita bahasnya. Nah di sini kalau teman-teman ingin aktifkan silahkan. Lalu kalau nama pembeli ingin dirahasiakan, jadi biasanya hanya inisial ya. Nah saya biasanya pilih yang ini, avatar. Nah avatar ini dengan syarat pembeli sudah terdaftar di gravatar.com. Kalau nggak ada ya berarti nanti tidak ada icon ya atau avatarnya. Oke, di sini untuk settingannya yang pertama adalah tampilkan data berdasarkan status order. Nah berarti social proof itu dimunculkan setelah apa? Apakah setelah order selesai? Nanti kalau mereka hanya check out dan tidak membayar, maka tidak ditampilkan untuk data social proofnya gitu ya. Nah teman-teman bisa sesuaikan, mungkin bisa pilih yang ini, menunggu pembayaran dan order selesai. Lalu tampilnya di mana? Misalnya pojok kiri bawah, langsung tampil dan seterusnya, silakan disesuaikan. Nah kemudian notifikasi ini saya biarkan default teman-teman ya. Lalu saya coba masukkan gambar di sini. Nah gambarnya belajar Photoshop, teman-teman bisa upload sendiri. Saya akan langsung pilih file ini ya. Oke, lalu tetapkan gambar unggulan.
Nah, setelah itu kita bisa terbitkan atau publish. Oke, nah sekarang ini adalah link produk teman-teman ya, permalingnya. Coba kalau kita klik kanan dan open link ini tab, nah maka kita sudah berhasil untuk membuat produk. Nah ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, jadi nanti user bisa langsung melakukan pembelian di sini ya. Di sini ada metode pembayaran, ada kode kupon. Kalau teman-teman tanya, Mas kenapa nggak ada data, nama, dan lainnya? Karena saya posisinya sudah login ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, ketika membuat produk di bagian tampilan ya, di sini ada baiknya teman-teman memberikan sebuah deskripsi tambahan ya. Nah di sini ya, misalnya deskripsinya seperti ini. Dengan membeli produk ini, kamu setuju dengan syarat dan ketentuan dari kami. Nah, misalnya seperti ini. Atau teman-teman bisa jelaskan value atau deskripsi singkat mengenai produk ini apa, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perbarui, oke, sekarang coba teman-teman refresh. Di sini nanti muncul nih teman-teman ya. Nah, di sini muncul deskripsinya. Oke, jadi teman-teman bisa menampilkan deskripsi, lalu ada gambar, di sini ada durasi akses produknya, lalu harga. Oke. Nah, sini ya, dikurangi dengan kode uniknya, lalu kode kupon, pembayaran, metodenya ya, lalu total, dan klik buat pesanan. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah selesai untuk membuat produk yang per tahun ini ya teman-teman. Nanti mungkin satu lagi kita langsung buat yang paket bronze ya teman-teman. Sebenarnya caranya sama saja, mungkin nanti nggak saya jelaskan ya teman-teman untuk pembuatannya. Jadi nanti langsung saya akan buatkan langsung di sini ya teman-teman, untuk paket yang bundle yang ini ya. Karena sebenarnya hanya penamaan paketnya saja teman-teman yang berbeda ya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat 3 produk ya. Ada belajar website travel, lalu paket silver. Paket silver ini berarti yang bundle ya. Lalu ada belajar Photoshop. Nah, sekarang teman-teman, saya akan jelaskan dulu terkait dengan akses yang satuan ya. Yang kita jual satuan, misalnya belajar web travel dan Photoshop. Kita akan coba buat akses dan juga melakukan tes checkout terlebih dahulu ya. Kalau untuk paket bundle-nya kita jelaskan nanti ya teman-teman. Teman-teman bisa simak terlebih dahulu. Nah, di sini ke bagian akses teman-teman, add new. Oke, di sini untuk aksesnya kita bisa kasih nama misalnya akses belajar Photoshop gitu ya teman-teman. Lalu di sini yang kita izinkan pasti nama produk kita ya. Jadi ketika user membeli akses, ketika pembeli belajar Photoshop, ya aksesnya belajar Photoshop gitu ya. Nah setelah itu kita langsung bisa terbitkan. Sebelum itu teman-teman, di sini kita bisa atur juga nih untuk template-nya sejoli member page ya, lalu perbarui. Nah untuk kontennya sendiri itu nanti kita bisa desain dengan Elementor sebenarnya teman-teman ya, tapi itu mungkin kita akan bahas nanti ya. Lalu ke all access lagi teman-teman. Nah kita tambahkan lagi satu, add new page. Di sini misalnya akses website travel gitu ya. Oke, lalu kita izinkan produk kita ya, belajar website travel. Setelah itu kita bisa pilih di sini sejoli member page, lalu klik terbitkan.
Nah, ini untuk aksesnya sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba tes check out teman-teman. Kita coba copy dulu ini ya. Ini adalah link kita, klik kanan untuk akses dari website travel. Lalu saya akan coba buka incognito window teman-teman. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, berarti yang pertama kita coba langsung tes check out dulu teman-teman. Tes check out produk kita di sini. Yang misalnya website travel ya. Klik kanan di bagian sini. Lalu open link in your tab. Kita copy saja linknya teman-teman. Saya akan coba tes pakai akun lain ya di sini. Jadi saya login, saya keluar ya. Nah, di sini kita coba masukkan nama kita teman-teman di sini ya. Misalnya namanya siapa ya? Support gitu ya. Support. Lalu emailnya. Lalu kita coba buat password teman-teman. Dan klik buat pesanan. Kita lihat apakah berhasil. Oke, di sini ada yang salah apa ya teman-teman? Nomor telepon. Nomor telepon itu yang mana? Oh ini ya, sorry. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita nanti bisa melakukan konfirmasi ya. Tapi kalau pakai payment gateway seharusnya nggak perlu konfirmasi. Nah, sekarang untuk loginnya tinggal akses nama domain, lalu ke member area ya. Silakan login gunakan email dan password tadi. Nah, di sini kita coba cek di bagian akses. Maka belum ada data apapun ya yang bisa kita tampilkan. Berarti teman-teman bisa ke bagian sejoli sebagai admin ya, lalu ke penjualan. Nah, di sini nanti kalau teman-teman pakai payment gateway, status ordernya tidak menunggu pembayaran ya, tapi langsung selesai. Karena ini masih manual, teman-teman perlu ubah di sini, lalu centang di bagian selesai ya, dan klik update order. Oke, sorry. Kita ubah jadi selesai ya teman-teman, update order, klik OK. Nah, statusnya selesai. Nah, sekarang kita refresh di sini sebagai pembeli. Maka seharusnya sudah akses website travel ya. Kalau kita klik, nah maka tampilannya masih kosong. Kenapa? Karena kita belum mendesain ya. Mungkin saya langsung cek tes check out lagi teman-teman yang satunya lagi ya. Sorry. Saya akan coba tes check out produk yang lainnya, yang website Photoshop ya, belajar Photoshop. Nah, ini saya copy linknya langsung. Oke, di sini langsung buat pesanan. Oke, lalu saya kembali ke sejoli penjualan. Nah, ini kita ubah status ordernya jadi selesai, lalu update order. Sudah selesai. Sekarang kalau kita akses dashboard web, nah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada belajar Photoshop, ada belajar website travel, jadi seperti ini ya untuk aksesnya. Nah, selanjutnya kita bisa atur untuk konten dari produknya. Jadi kalau kita ke akses teman-teman, nah ini akses website travel, coba kita klik sunting. Di sini oke, nanti teman-teman perlu aktifkan dulu di
Coba teman-teman nanti ke sini ya, ke bagian Elementor. Nah, ke bagian pengaturan ya. Oke, di bagian pengaturan teman-teman silahkan akses ya, di umum ini, di bagian akses dicentang, lalu simpan perubahan. Sekarang teman-teman ke bagian akses lagi, misalnya website travel. Nanti kalau nggak muncul Elementor ya di sini, silahkan di setting dulu, di sini diizinkan ya. Oke, nah pastikan di sini sejoli course member page. Nah di sini sunting dengan Elementor. Jadi untuk course-nya di dalam member area itu kita desain dengan Elementor teman-teman ya. Oke, di sini mungkin ada kekurangan ya teman-teman kalau kita pakai Elementor free. Dimana kekurangannya kita tidak bisa membuat list nanti ya teman-teman. List apa ya? Kalau teman-teman pakai Elementor Pro, list video Elementor Pro. Nah ini ya, pakai playlist teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget bisa beli Elementor Pro. Nah nanti tampilannya seperti ini nih. Nah berbentuk playlist. Tapi kalau pakai Elementor free ya mau nggak mau teman-teman pakai video biasa ya, didesain satu persatu gitu ya. Di sini mungkin di proses desain ini saya akan buat sederhana ya. Tapi mungkin nanti saya akan di template-nya nanti saya akan buat lebih bagus ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ke Flexbox teman-teman di sini kita pilih 2 kolom. Nah, misalnya di sini kita akses untuk video. Cari ya widget video ini ya. Nah, linknya teman-teman bisa upload dari saat ini ya. Ada beberapa Vimeo. Vimeo ini diblok kalau nggak salah di Indonesia teman-teman. Dari Video Press atau dari hosting ya. Kalau dari YouTube ya teman-teman tinggal copy link YouTube-nya, copy URL videonya, lalu paste di sini. Nah seperti ini ya, coba perbarui teman-teman. Oke, sekarang kita akses lagi dari sisi pembeli tadi di sini ya. Oke, nah ketika pembeli mengakses website travel, maka nanti seharusnya sudah ada materi website travelnya di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini materinya ya. Tapi kalau pembeli mengakses untuk website belajar Photoshop, maka di sini belum ada desain apapun ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal atur di bagian desainnya ya, teman-teman. Di bagian desain akses. Mungkin nanti untuk template-nya saya akan sertakan di bawah ya teman-teman, kalau mau teman-teman mendapatkan. Jadi intinya silakan di bagian aksesnya didesain dengan Elementor. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan akses untuk paket bandelnya ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan halaman akses untuk paket bundle ya. Jadi di sini kita akan buat dulu sebuah halaman custom teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebelumnya ya, ketika user mengakses materi, nah ini untuk paket satuan ya, nanti mereka bisa mengakses di sini langsung. Tapi nanti untuk paket bundle di sini kita akan custom teman-teman. Tampilannya bukan langsung video seperti ini, tapi tampilannya adalah sebuah listing atau sebuah katalog di mana materi-materi yang ada di paket bundle tersebut nanti ditampilkan di sini. Nah, nanti ketika mereka klik materinya baru diarahkan ke halaman terkait dengan materi tersebut ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita perlu kembali ke dalam dashboard web. Kita akan buat sebuah akses, teman-teman. Di sini kita bisa langsung add new access. Nah, untuk aksesnya karena di sini produk yang kita input untuk paketnya yaitu paket silver ya, teman-teman. Jadi kita bisa buat langsung di sini akses paket silver. Gitu ya.
Nah, di sini teman-teman bisa kita akan gunakan template sejoli member page saja, teman-teman. Nah, lalu di sini untuk pembatasannya kita pilih paket kita, yaitu paket silver. Lalu kita bisa terbitkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Nanti mungkin kita akan melakukan remake akses ya teman-teman. Ini saya buat dulu sebagai contohnya biar nggak terlalu lama ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita akan buat sebuah akses, template akses di sini. Kita tambahkan kontainer ya. Ini sebagai contoh saja. Masukkan kontainer. Kita kembali ke sini teman-teman. Lalu kontainer baru. Nah, kontainer ini kita klik kanan dan gandakan ya. Nah, misalnya 3 kolom seperti ini. Lalu ini kita klik. Kita ubah row horizontal seperti ini ya. Kemudian teman-teman cari saja di sini image box misalnya ya. Kotak gambar atau image box, tarik ke sini. Nah, kita kasih nama di sini misalnya belajar website travel gitu ya. Lalu namanya, lalu gambarnya. Nah, saya pakai gambar yang sudah ada ini. Lalu pilih. Nah, deskripsinya ini kalau teman-teman ingin hapus silahkan dihapus saja. Lalu di sini kita masukkan tombol atau button. Nah, linknya ini kita biarkan dulu. Kita ubah di sini misalnya akses sekarang, gitu ya misalnya. Lalu ke gaya, pilih rata tengah. Nah, klik kanan, kita klik kanan teman-teman di sini dan gandakan ya. Ini kita klik. Nah, kita ubah gambarnya. Misalnya apa website, misalnya belajar Photoshop. Kita ubah labelnya. Belajar Photoshop. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Jadi ini untuk yang pertama adalah membuat akses. Kemudian aksesnya kita custom dengan Elementor seperti ini. Nah, berikutnya seperti apa? Berikutnya adalah kita harus membuat satu persatu course yang kita jual satuan ini di dalam sebuah halaman, teman-teman ya. Jadi gini, saya akan ambil contoh ya biar teman-teman nggak bingung. Ini kan ada belajar Photoshop dan belajar website travel. Oke, kita ke dashboard. Nah, kita harus membuat halaman, teman-teman, halaman dan semua halaman. Di sini kita kasih nama, kita tambah halaman baru ya. Nah, namanya mungkin apa ya? Namanya langsung nama kursusnya mungkin ya. Atau nggak pakai kursus ya, misalnya pakai laman gitu ya, laman misalnya. Laman kursus atau kursus ya, kursus belajar Photoshop gitu ya, misalnya yang pertama. Nah, di sini kita bisa coba atur teman-teman setupnya. Oke, ini kenapa nggak bisa ya? Setup akses atau kita terbitkan dulu coba teman-teman. Coba kita refresh. Ini lamannya kenapa seperti ini ya? Nggak bisa dibuka ya teman-teman, setup lamannya. Oke, coba kembali ke dashboard web teman-teman. Mungkin kita pasang plugin dulu ya. Plugin tambah plugin baru. Saya akan install namanya Classic Editor teman-teman.
lalu klik aktifkan, lalu ke laman lagi teman-teman. Kemudian ini ya, kursus ini kita sunting. Setup akses ya. Nah, ini teman-teman kita lindungi halaman. Nah, di sini kita akan lindungi teman-teman. Jadi untuk halaman ini, halaman kursus belajar Photoshop, hanya bisa diakses oleh paket kursus bandelnya ya. Nah, di sini sebagai contoh karena baru ada paket silver, maka klik ini. Nah, seperti itu saja. Baru teman-teman atur di sini kalau mau pakai template sejoli member page bisa. Oke, misalnya kita pilih sejoli member page. Nah, setelah itu kita bisa, ini nggak bisa perbarui ya teman-teman. Atau kita pilih Elementor full width. Ini kenapa nggak muncul ya tombol perbaruinya teman-teman? Coba kita apa ya? Mungkin tambahkan teks di sini. Oke, teman-teman tambahkan teks saja di sini, lalu dihapus lagi bisa. Nah, seperti ini ya, biar muncul. Oh, nggak bisa ya? Ini apa sih? Pesan untuk user yang tidak bisa akses. Kita kasih keterangan aja teman-teman. Kamu tidak bisa akses halaman ini, gitu ya misalnya. Kemudian di sini kita pilih sejoli member page, lalu perbarui. Nah, baru teman-teman button ini ya, permaling, klik kanan, copy link address, teman-teman hubungkan ke sini. Nah, ke sini. Misalnya belajar Photoshop ya, dihubungkan ke sini, klik ya. Lalu tanda pagarnya dihapus dan paste di sini. Lalu perbarui. Gitu ya teman-teman. Nah, baru teman-teman kembali ke sini lagi, baru input materinya kita edit dengan Elementor teman-teman. Dengan menggunakan list video seperti yang sebelumnya ya. Di sini kenapa nggak bisa? Coba kita kembali teman-teman. Oke, di sini teman-teman setelah saya cek, saya kurang ingat pasti teman-teman apakah ada settingan yang terlewat ataukah memang dari plugin sejoli ataupun tema ataupun versi WordPress-nya tidak kompatibel. Saya kurang tahu pasti ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami kendala seperti ini, berarti yang harus teman-teman lakukan kembali ya ke sini. Nah, yang pertama di bagian halaman akses ini teman-teman jangan centang dulu ya. Jadi kita lindunginya nanti. Nah, baru teman-teman perbarui dulu ya. Karena kalau di website saya yang sudah live teman-teman, itu tidak ada kendala ya. Tapi kalau di sini mungkin karena saya beda ya teman-teman. Karena kalau yang di contoh ini saya pakai versi sejoli yang terbaru. Tapi kalau yang di website saya itu versi sejoli yang sebelumnya ya. Nah, setelah teman-teman hilangkan di sini untuk akses halaman yang dilindungi tadi ya, mana ini ya. Nah, kita langsung edit dulu dengan Elementor. Nah, baru nanti di dalam akses ini teman-teman masukkan video-video yang teman-teman miliki terkait dengan pembelajaran Photoshop. Ini sebelumnya saya coba. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahkan ya flexbox. Lalu misalnya pakai satu kolom. Nah, kemudian masukkan lagi kontainer. Nanti kita akan remake ya teman-teman. Ini sebagai contoh dulu, biar teman-teman ada gambaran. Atau nanti teman-teman bisa download file JSON-nya ya. JSON untuk akses ini. Nanti saya coba sertakan juga. Nah, di sini kita klik, lalu pilih row horizontal. Jadi seperti ini. Nah, baru teman-teman nanti masukkan videonya ke sini ya. Kita pakai video. Nah, link YouTube-nya teman-teman input di sini, gitu ya. Ini sebagai gambaran saja. Ini paste.
Nah, nanti aksesnya di sini ya. Oke, lalu perbarui. Nah, ini saya buatkan contoh satu akses saja, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba tes checkout ya. Jadi tes checkoutnya ini untuk paket silver ya, teman-teman. Berarti di sini kita akses dulu ke dashboard web kita. Produknya ya, teman-teman, produk. Nah, di sini ada belajar website paket silver ya. Klik kanan di bagian lihat, lalu copy link address. Nah, ini kita akses ke incognito window pakai data yang tadi ya, yang kita gunakan checkout sebelumnya. Nah, di sini kita langsung buat pesanan. Oke, kita kembali teman-teman, coba kita ke akses. Paket silver belum ada ya seharusnya di sini. Nah, kita harus proses dulu di sini ke bagian sejoli penjualan. Nah, kita anggap yang ini sudah selesai ya. Klik di sini. Lalu selesaikan order, update order, klik OK. Nah, sekarang kalau kita akses ke sini, maka sudah ada paket silver. Nah, paket silver ini kalau kita klik, maka dia akan diarahkan ke dalam list materi satuannya ya, teman-teman. Kan karena bundle ya kalau paket silver itu ya. Nah, baru ketika kita klik belajar Photoshop, nah kita akan diarahkan ke materi Photoshop. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah membuat materi website travel, nanti tinggal ditampilkan ya akses halamannya di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tanya, kalau kita ke akses sekarang di sini, nah, ini apakah bisa diakses jika dalam kondisi tidak login? Nah, kita copy dulu ya, teman-teman. Kita copy. Kita coba akses di browser lain mungkin ya. Nah, di sini ya misalnya. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kita belum melakukan settingan halaman ya. Tadi kan halamannya sempat kita hilang tuh untuk setting, sempat kita hilangkan untuk settingannya. Coba ya kita lihat dulu. Nah, di sini bisa diakses tanpa login. Kenapa? Ya, jadi teman-teman kembali ke sini nih. Ke mana? Sorry. Nah, ini ya, ini kan akses yang kita buat tadi untuk halaman belajar Photoshop. Teman-teman kembali. Nah, ini ya. Setelah teman-teman selesai melakukan desain dan menginput semua materi, nah baru teman-teman di sini ya diubah, dilindungi halamannya ya. Oke, lindungi halaman, lalu pastikan paketnya paket silver atau paket course yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya bandelnya nanti di sini ada paket bronze, ya silakan dicentang ya, atau diklik untuk paket bronze-nya, gitu ya teman-teman. Lalu klik. Lalu di sini kita tambahkan ya, kamu tidak memiliki akses, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perbarui, lalu di sini kita refresh yang ini, maka sekarang tidak bisa diakses seperti ini ya teman-teman, karena kita tidak memiliki aksesnya. Oke, nah kalau di halaman yang ini ya bisa ya, karena memang kita beli paket silver gitu ya teman-teman. Nah, tetapi kalau mereka belinya paket yang lain ya, maka nanti di member area mereka di sini ya tidak ada ya, yang tampil hanya paket yang dibeli. Nah, jadi perbedaannya seperti itu ya. Mungkin teman-teman tadi masih bingung perbedaan keduanya ini di mana. Ya, perbedaannya kalau yang satuan ini ketika diklik itu langsung akses materi videonya ya. Gitu. Tapi kalau yang bundle ini ketika diklik dia akan muncul custom dari materi yang kita jual satuan, baru kalau diklik lagi nanti akan diarahkan ke halaman terkait dengan kursus tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita akan coba remake ini, tapi remake-nya nanti mungkin saya sertakan dalam bentuk JSON saja, teman-teman tinggal import gitu ya.
Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasannya ya. Kita kembali ke dashboard website. Atau ini teman-teman bisa close semua, biar teman-teman mulai dari awal lagi ya, biar nggak terlalu pusing. Nah, kembali ke dalam dashboard website ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengubah untuk desain dari akses produk kita ya. Jadi di sini saya sudah mengubah sebenarnya teman-teman, dimana kalau kita akses misalnya akses website travel ya, ini untuk pembelian satuan. Nah itu desainnya kita perbaiki sedikit ya teman-teman, seperti ini. Nanti saya akan jelaskan untuk cara membuatnya. Bukan cara membuatnya ya teman-teman, karena nanti saya sediakan untuk file JSON-nya. Teman-teman tinggal import. Nah jadi di sini ada deskripsi misalnya ya, lalu ada button, kemudian ada file-file atau materinya ya. Materinya teman-teman letakkan di sini. Atau berikutnya yang paket bundle teman-teman. Nah ini ya, ketika kita akses, nah nanti desainnya berupa list materinya ya. Nah misalnya seperti ini. Nah ini baru nanti bisa kita klik ya materinya di sini. Nah sekarang untuk mengubahnya, yang pertama itu kita ke akses teman-teman. Nah untuk akses ini teman-teman silakan edit di akses masing-masing websitenya ya, yang bukan bundle ya, tetapi yang satuan ya untuk aksesnya. Kalau yang bundle ini, coba kalau kita lihat teman-teman, saya agak lupa sih yang bundle ini kayak gimana ya. Nah bukan yang bundle ya, yang bundle seperti ini. Yang satuan dulu, yang satuan. Nah ini silakan diedit salah satunya, misalnya ini ya yang web travel. Saya klik sunting. Nanti teman-teman bisa coba edit dengan Elementor. Nah ini nanti kalau teman-teman tampilannya nggak seperti ini, silakan dihapus semua section yang ada di desain teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik di sini ya. Di sini maksudnya yang tanda folder ini, lalu ke bagian upload. Nah di upload ini teman-teman nanti mungkin nanti saya sertakan ya foldernya yang ukurannya 6,4 ini, 6,4 kilobyte. Lalu lanjutkan dan jangan import tanpa mengaktifkan ya, tanpa mengaktifkan. Di sini mungkin saya akan refresh teman-teman. Nanti seharusnya berhasil ya di sini. Oke, coba kita tunggu dulu ya. Nah, di sini sudah berhasil. Nanti nama templatenya adalah listing materi ya, teman-teman. Listing materi. Nah, teman-teman tinggal sisipkan. Sisipkan atau klik insert ya. Nah, nanti desainnya seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal ganti untuk teksnya misalnya, lalu button. Nah, di sini misalnya diarahkan ke link Facebook, tinggal diubah link Facebooknya gitu ya. Dan juga videonya. Lalu teman-teman perbarui ya. Nah, setelah teman-teman mengubah semua konten akses satuan di bagian akses. Nah, berikutnya adalah yang laman ya. Yang laman ini. Nah, teman-teman edit yang ini. Khusus yang teman-teman desain satu persatu. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman ke akses bundle di sini ya. Kalau kita klik belajar Photoshop. Nah, itu kan desainnya masih seperti ini ya.
Nah, di bagian laman teman-teman perlu desain lagi ya. Jadi ke sini di halamannya, lalu kita edit dengan Elementor. Nah, di sini kalau seperti ini, teman-teman kembali klik sunting dulu. Ini kalau teman-teman mengalami ya. Nah, nanti di bagian akses ini, teman-teman hilangkan dulu untuk halaman yang dilindungi ya. Nah, setelah itu teman-teman klik perbarui. Nah, ini kita klik kanan, open new tab ya. Nah, ini desainnya masih seperti ini ya. Kalau kita klik, kita close ya. Nah, setelah itu teman-teman ke tambah template, ke templateku, teman-teman tinggal import template yang sebelumnya ya, yang listing materi. Oke, diklik sisipkan atau insert. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih. Misalnya pelajaran website, pelajaran Photoshop gitu ya misalnya. Nah, lalu nanti silakan diganti untuk yang lainnya ya. Lalu perbarui. Nah, berikutnya kalau teman-teman akses di khusus belajar Photoshop atau kita klik ya di sini paket silver, kemudian belajar Photoshop. Nah, desainnya sekarang berubah seperti ini ya. Atau kalau teman-teman arahkan settingannya mungkin ya, bisa nggak ya ke sejoli member page. Jadi kita kembali ke laman dan khusus belajar Photoshop, kita ubah di sini jadi sejoli member page. Perbarui. Coba kalau kita refresh teman-teman. Nah, bisa ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman atur lagi di bagian sini, di bagian laman belajar Photoshop, pastikan ya di sini sudah teman-teman kembalikan ya. Oke. Lalu produknya paket silver dan kasih keterangan kamu tidak memiliki akses gitu ya misalnya. Baru setelah itu teman-teman klik perbarui. Nah, ini untuk yang akses satuan ya teman-teman. Tapi kalau untuk maksudnya untuk list yang bundle, yang ini teman-teman, yang apa ya? Coba kita ke akses. Maksudnya untuk opsi dari paket bundle-nya ya. Nah, yang ini kan teman-teman belum buat nih. Nah, teman-teman tinggal kembali ke akses. Klik yang akses paket silver atau akses yang teman-teman miliki. Misalnya akses paket bronze atau yang lainnya ya. Sunting dengan Elementor. Nah, ini kita bisa close dulu teman-teman, atau di remove ya kalau desain teman-teman mau diubah. Nanti teman-teman tinggal tambah template, klik tanda upload ini. Nah, nanti teman-teman tarik filenya ke sini ya, atau tinggal dipilih berkas. Klik lanjutkan, import tanpa mengaktifkan. Oke, di sini kita tunggu dulu ya teman-teman.
Oke, di sini teman-teman import yang listing materi paket bundle ya, sisipkan. Nah, nanti teman-teman tinggal ubah ya. Misalnya seperti gambar ataupun yang lainnya ya. Button, nah lalu klik perbarui. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menambahkan atau mengubah akses ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Sekarang teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard websitenya ya.